Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita bersama lagi merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami boleh merenungkan firman. Bersamalah dengan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Aku tahu kesusahan hatimu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Wahyu 2 ayat 9. Saya punya seorang teman bernama Ted yang biasa menerbangkan misi-misi tempur dengan pesawat pemburu untuk United States Marine Corps. Tidak lama setelah latihan pendaratan di sebuah pangkalan angkatan udara, secara tidak sengaja dia mendengar seorang pilot mengontak menara bahwa dia sedang bergerak turun dari ketinggian 70.000 kaki. 70.000 kaki bergerak turun, seberapa tinggi pesawat orang ini bisa terbang? Pikir teman saya itu. Setelah menyelidiki sana-sini, ia mendapati bahwa yang dimaksud adalah pesawat pengintai SR-71 yang saat itu masih top secret, mampu menjelajah pada ketinggian yang tidak pernah kedengaran sebelumnya dan dengan kecepatan sangat tinggi. Karena keingintahuannya bangkit, Ted menerobos serangkaian birokrasi untuk memperoleh izin agar dapat melihat SR-71. Akhirnya atasannya memberinya izin untuk melewati pengamanan dan mengamati pencapaian teknologi yang luar biasa ini dalam sebuah hanggar. Ukurannya yang luar biasa besar serta kehalusannya membuat sangat terkesan. Namun saat menghampiri dari dekat, dia terpana dan kecewa. Pesawat tersebut seakan bocor di sana-sini. Tetesan-tetesan menodai lantai di bawah pesawat. Kelihatannya seakan-akan benda itu sebentar lagi akan hancur berkeping-keping. Lalu dia bertanya, ada masalah apa dengan pesawat tersebut? Tidak ada, kata kru kepada teman saya. Yang tidak disadari Ted adalah begitu pesawat berada pada kecepatan dan ketinggian yang tepat, kulit pesawat akan memuai dan panas yang ditimbulkan akan membuat tetesan-tetesan itu berhenti. Bukan hanya itu, sebagian besar pesawat itu terbuat dari titanium, logam yang bertambah kuat saat dipanaskan. Kisah ini menolong saya untuk lebih memahami ayat di atas. Bagaimana seorang Kristen bisa miskin dan kaya pada saat yang bersamaan? Bagaimana kita harus menyambut penderitaan dan kesukaran sebagai suatu kekayaan? Dicatat dalam Yakobus 1 ayat 2. Saya pikir orang-orang Kristen juga hampir seperti pesawat SR-71. Dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menonjol sama sekali. Bahkan tampak sangat payah dibanding rata-rata orang duniawi. Namun saat pencobaan dan tekanan-tekanan dalam hidup mulai muncul, barulah seorang Kristen sejati mulai bercahaya. Saat kita belajar untuk tetap dekat dengan Allah di dalam pencobaan, Dia merancang kita kembali supaya kita bisa terbang lebih tinggi dan lebih cepat daripada yang bisa kita bayangkan. Seandainya kehidupan kita lebih mudah, kita tidak akan pernah menemukan kepenuhan yang kita dapatkan dengan terbang menurut kecepatan Allah. Mari berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Engkau mengetahui bagaimana cara menempatkan kami dalam kehidupan yang ada dalam benak Tuhan saat Engkau merancang kami. Tolonglah kami untuk melihat kekayaan sejati di dalam kesukaran-kesukaran hidup. Bersamalah dengan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami mau beristirahat. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.